Halo guys, balik lagi di channel iGadget. Kembali lagi bareng aku Muiz di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu sehat ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik dan tonton video ini. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir supaya tidak ada informasi yang terlewatkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di iGadget. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram kami di iGadget Samarinda buat teman-teman yang pengen dapetin tips dan trik seputar penggunaan gadget kalian untuk sehari-hari. Oke, pada kesempatan hari ini aku bakalan bahas nih ke teman-teman sebuah produk lagi dari Apple yang diluncurkan pada tahun 2017, yang at least itu udah berjalan 5 tahun ya pada saat ini. Ketika teman-teman nonton video ini tahun 2022, ini udah berjalan 5 tahun. HP apa itu? Ini adalah sebuah iPhone 8 Plus. Yang bakalan aku review kali ini adalah 8 Plus varian 256GB dengan warna red produknya ya, warna produk dari Apple. Yang buat teman-teman yang masih bingung mungkin apa sih bedanya 8 Plus yang red produknya sama 7 Plus yang red produknya ya, karena ini kedua HP ini memiliki desain yang sama, kemudian line up kameranya juga sama. Ciri khasnya itu kalau di 8 Plus itu pasti bagian LCD-nya itu berwarna hitam. Itu ya. Terus kalau yang 8 Plus ini dia menggunakan kaca udah. So, apakah HP ini masih worth it banget buat kalian dapatin di tahun 2022? Kalau memang iya, apa sih alasannya, dan HP ini mengusung spek apa aja sih di tahun 2022, dan harga secondnya berapa? Mari kita bahas dan tonton video ini sampai akhir. Oke, segmen pertama yang akan kita bahas dari si iPhone 8 Plus ini adalah dari segi desain. iPhone 8 Plus ini masih mengusung desain ya yang masih dipertahankan Apple ini sampai ke generasi SE 2020 ya teman-teman ya. Tapi untuk SE 2020 memiliki body yang lebih compact dibandingkan dengan 8 Plus ini. Untuk di bagian belakang dia sudah menggunakan glass, menggunakan kaca yang di corning juga oleh Gorilla Glass. Kemudian di bagian depan dia juga pakai layar yang di corning juga oleh Gorilla Glass. Jadi makanya ini kenapa di unit yang aku review kali ini dia nggak aku pakein tempered glass, karena penggunaanku juga bukan penggunaan yang berat-berat banget. Jadi dia masih aman lah dipakai. Terus untuk di bagian samping ya dia masih mengusung body yang melengkung dengan bahan stainless steel yang menambah grip nyaman banget di tangan. Kemudian kalau untuk dimensinya, si iPhone 8 Plus ini punya dimensi body 158x4 untuk lebarnya, panjangnya 78,1 dan tebalnya ada di 7,5 mm, yang otomatis itu ketika kalian genggam satu tangan ya, kalau aku sih masih oke-oke aja ya, tapi kalau untuk lebih nyamannya sih penggenggaman menggunakan dua tangan. Terus kalau untuk beratnya dia ini ada di 202 gram, jadi ya masih oke lah untuk digunakan, nggak terlalu berat-berat banget dan juga nggak terlalu ringan-ringan banget. Kemudian untuk di sertifikasinya, dia punya sertifikasi IP67, tahan air dan tahan debu. Dia bisa tahan di air kedalaman 1 meter dengan lama ya sekitar 30 menit sih. Kemudian kalau untuk si iPhone 8 Plus ini juga sudah mendukung untuk Apple Play. Kemudian kalau mau kita bahas dari segi layar si iPhone 8 Plus ini masih mengusung layar iPhone yang menggunakan jenis Retina IPS LCD dengan ukuran layarnya di 5,5 inch. Resolusi layarnya di sini ada di 1080 x 1920 pixel dengan rasio layar yang sayangnya untuk di tahun 2022 ya si iPhone 8 Plus ini masih pakai layar yang 16,16 banding 9, tapi dengan kerapatan layar 401 ppi. Kemudian di sini juga dia punya fitur 3D Touch. Fitur 3D Touch itu membantu kita, misalkan kita mau buka pengaturan, kita tinggal tahan, kita tinggal pilih nih kita mau kemana. Karena di sini ada pilihan baterai. Aku review sekalian untuk baterainya. Di sini baterai si iPhone 8 Plus ini dia punya ukuran baterainya 2691 mAh dengan jenis baterai dia menggunakan lithium ion yang otomatis ketika digunakan dalam sehari-hari dia akan berkurang tuh untuk kapasitas baterai penuhnya. Tapi untuk unit yang aku pakai kali ini, yang aku review kali ini, dia masih kesehatan baterainya ada di masih ada di 89%. Dan ini memang HP yang aku gunakan dari sebarunya, dari baru maksudku dari tahun 2017 yang at least sudah berjalan 5 tahun tapi baterainya masih ada di 89%.
gitu. Kemudian dia juga sudah dukung fitur fast charging 15 watt yang lagi-lagi kalian harus beli secara terpisah. Dan untuk memanjakan penggunanya, si iPhone 8 Plus ini dia punya fitur yang namanya True Tone. Di sini True Tone. Jadi kalau kita nyalakan True Tone-nya, dia akan menyesuaikan warna layarnya dengan kondisi pencahayaan yang ada di sekitar kita. Oke, next apalagi sih yang akan kita bahas, yaitu si chipset ya, si chipsetnya iPhone 8 Plus ini dia pakai chipset Apple A11 Bionic dengan 10 nanometer dengan Apple GPU generasi tricore graphic. Kemudian kalau A11 itu dipakai di 2022 gimana sih? 2022 dia ya. Kita coba ya buat scroll aplikasi. Misalkan aku mau pindah, aku mau buka ini deh, aku tadi buka. Nih coba ya. Dari ini. Ada banyak aplikasi nih, misalkan kita buka Instagram. Kita buat scroll Instagram ini masih enak banget. Nih, masih enak banget. Oke, kemudian kita buat scroll sosial media gini, dia masih lancar banget sih berkat Apple chipsetnya si Apple A11 Bionic ini. Terus kalau untuk pindah-pindah aplikasi masih oke lah. Scroll YouTube dia masih enak banget sih. Walaupun dia menggunakan layar yang IPS LCD, tapi coba kita lihat ini. Wah. Ini kita buat pakai nonton begini masih resolusi layarnya masih bagus banget ya teman-temannya nih. Masih oke banget ya, masih dapat juga. Coba kita tingkatkan. Coba tingkatin ya. Ini sampai ke kualitas yang ada disediain ini. Oke, layarnya masih bisa menampilkan gambar yang sangat-sangat jernih. Apalagi dia speakernya di sini dia punya dual stereo speaker yang ketika kita nonton begini pasti sensasinya akan lebih dapat gitu. Oke, kemudian kalau dari segi kameranya si iPhone 8 Plus ini dia punya line up dua kamera ya. Dia punya lensa wide dan juga dia punya lensa telephoto, di mana kedua lensanya ini sama-sama memakai lensa 12 megapiksel. Tapi kalau untuk lensa wide-nya dia ada di bukaan 1.8 dengan 28 mm dan ada OIS-nya. Kemudian kalau untuk si telefotonya dia ada di bukaan 2.8 dengan 2 kali optical zoom. Kalau untuk perekaman videonya dia bisa sampai dengan 4K 60 fps. Coba kalau kita lihat di sini untuk pengambilan gambar, wah ini masih sangat-sangat luar biasa hasil gambar yang ditampilkan. Ini coba kita ambil satu, kita lihat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk videonya lah dia bisa sampai 4K 60 fps ya teman-teman ya. Untuk kamera depan dia dibekali dengan kamera 7 megapiksel. Nih, ini ada kameramenku di sini di studio. Halo guys. Halo, oke. Ini dia pakai 7 megapiksel untuk kameranya, dan untuk rekaman video depan ya masih oke banget lah. Ini juga aku tunjukin ya beberapa foto yang aku ambil pakai iPhone 8 Plus ini. Ini masih ya, ini ada foto-foto mode gelapnya. Ini masih oke banget. Terus juga ini aku ambil gambar-gambar yang seperti ini juga, ini masih oke banget sih. Ini di mode gelap pun dia masih bisa menangkap gambar dengan sangat detail di sini, masih bagus banget untuk si iPhone 8 Plus ini. Oke, untuk menunjang fitur keamanan dari si iPhone 8 Plus ini dia masih mengusung Touch ID ya, atau sidik jari di sini. Untuk responnya coba kita lihat sama-sama ya, responnya. Nih. Wah, masih cepat banget ya. Walaupun dia bukannya terbaik di kelasnya, tapi dia masih cepet banget kok. Ini di range harga iPhone second 8 Plus ini yang ada di harga 5 sampai dengan 6 juta atau 4 juta mungkin ada yang jual e-commerce yang varian 256 GB ini. Ya sekali lagi. Wow. Lagi. Wow. Cepet juga dia. Nah, sangat-sangat cepat dia guys untuk menangkap si sensor fingerprintnya masih sangat cepat untuk menangkap pembacaan dari si sidik jarinya. Terus juga untuk di skornya, performanya di skor Geekbench-nya dia dapat skor 10.037, yang artinya itu masih ya walaupun nggak cepet-cepet banget ya wajar lah, karena ini iPhone yang udah rilis dari 2017 yang at least sudah berjalan 5 tahun sampai saat ini ya, dia masih oke sih, masih oke banget dengan skor seperti itu ya. Untuk menunjang apa ya, kita coba buka Mobile Legend mungkin ya, kita coba buka Mobile Legend di sini, kita lihat nge-lag nggak sih dia. Biasanya kalau yang login pertama kayak gini nih ya, yang sering ya frame-nya patah-patah atau gimana. Wah, ini diloginkan sama kameramenku ini berarti guys.
Oke, kita lihat ya. Oh, masih enak banget kok. Ini masih enak banget ini. Masih jos lah. Masih oke lah untuk Mobile Legends-nya ya. Nah, dia nggak ada patah sama sekali. Nggak ada patah sama sekali di sini, masih oke lah untuk Mobile Legends-nya. Jadi ya, dia ditunjang dengan keamanan Touch ID, juga skornya dari Geekbench-nya juga masih oke banget. So ya, masih worth it banget sih menurut aku untuk di pendukungan dari chipset si A11 Bionic itu yang dipasangkan di iPhone 8 Plus ini masih oke banget untuk mendukung performanya sehari-hari. Oke guys, tadi sudah sama-sama ya, sama-sama kita lihat dari segi baterai, dari segi desain, dari segi performanya untuk si iPhone 8 Plus ini. Kemudian worth it nggak sih ini si iPhone 8 Plus untuk di tahun 2022? Kalau aku sih gini sih, peruntukan worth it atau enggak itu tergantung dari teman-teman di rumah. Misalkan teman-teman di rumah ini adalah si Android user yang pengen ngerasain gimana sih sensasinya pakai iPhone di tahun 2022, ini merupakan salah satu yang aku rekomendasiin buat teman-teman yang ada di rumah. Dengan harga second antara 4 sampai dengan 6 juta, itu kalian masih dapatkan fitur-fitur yang kayak Touch ID, kemudian chipset yang masih oke banget di tahun 2022 dengan Apple A11 Bionic. Kemudian kamera sih kalau dari iPhone menurut aku, opini aku pribadi untuk kamera iPhone tuh ya, kalian pasti tahu lah, kalau pengguna iPhone pasti tahu lah. Cuma kamera iPhone itu adalah kamera yang menurut aku paling bagus ketika kalian mau pakai sosmedan juga di Instagram. Dia kameranya masih bagus banget kalau kalian pakai Instagraman, kalian ambil foto, kalian upload di Instagram, dia tuh nggak ada pecah-pecahnya atau gimana nya. Kalau iPhone tuh oke lah. Kemudian juga kenapa worth it? Ya karena ini desainnya juga timeless. Kenapa kau bilang timeless? Ya di tahun 2022 kalau kalian pakai HP ini, kalian bawa nongkrong, kalian buat kerja, kalian buat ketemu teman-teman kalian, ini masih desain-desain yang masih oke lah dengan line up 2 kamera. Bahkan kayaknya juga HP-HP keluaran terbaru di 2022 itu yang range-nya medium range, yang harga kisaran 1 sampai dengan 2 jutaan, yang masih banyak banget dipakai, itu ya masih juga mengusung desain yang sama. Dan di harga 4 sampai 5 juta kalian bisa dapatkan respon fingerprint yang masih oke banget, adanya fitur Touch ID, kemudian True Tone yang membantu kenyamanan di mata, itu juga ya masih worth it lah aku bilang buat kalian semua yang ada di rumah yang pengen pakai HP ini. Cuman kalau dari segi desain, keluhanku ya lagi-lagi kalau iPhone yang belakangnya pakai finishingnya glassnya yang mengkilat, itu bakal mudah banget nih ninggalin sidik jari kayak gini nih. Bekas-bekas sidik jari kayak gini nih bakal jadi permasalahan buat kalian pengguna yang nggak seneng pakai case di HP-nya. Karena iPhone 8 Plus ini dia feel-nya enak banget di tangan, desainnya masih melengkung, nggak ngotak-ngotak kayak series 12 dan 13. Dia masih enak banget di tangan. Jadi kalau nggak dipakein case ya permasalahanku cuma satu sih, di bekas-bekas fingerprint kayak gini yang masih menempel nih jadi permasalahan banget. Cuman itu bukan masalah yang berat sih, bisa kalian atasi dengan kalian ya sering-sering bersih, sering-sering lap kayak gitu. Terus juga dari segi pengecasan ya, walaupun kalian harus kalau mau dukung fitur fast charging 15 wattnya kalian harus beli partnya secara terpisah. Tapi kalaupun nggak mau pakai fitur itu, pakai charger bawaan yang kalian dapatkan ketika kalian beli iPhone 8 Plus ini, ya masih oke lah pengecasannya, bukan pengecasan yang lama-lama banget sih. Misalkan kalian pengecasannya pada saat kalian senggang atau istirahat itu juga masih oke. Dan daya tahan baterainya, kalau aku sih untuk penggunaan ini, penggunaan yang nggak berat-berat banget ya, untuk scroll sosial media, balas-balas WA, itu masih sehari masih oke lah, masih bertahan. Tapi kalau udah pakai game banget, pakai nge-game berat, ya paling sekitar 3-4 jaman ya kalian harus ngecas lagi itu. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain sensasinya pakai iPhone, ngebuktiin brandingnya iPhone tuh gimana sih, apa betul sih brandingnya iPhone tuh yang bisa menjaga kestabilan dan ya bisa menaikkan tingkat kepercayaan diri kalian kalau kalian genjam bawa ini, misalkan bawa iPhone, itu ya buat yang mau coba boleh lah. Tapi kalau kalian yang sudah user dari iPhone 7 Plus, aku pribadi aku nggak saranin kalian buat upgrade ke 8 Plus. Lebih baik kalian upgrade ke series ya seperti 10R atau XS Max yang harganya ya udah mulai turun banget sih di tahun 2022 ini. Terus yang terakhir apa ya, menurutku ya udahlah, kalau memang harga segitu ya worth it lah buat iPhone 8 Plus ini. Buat kalian yang nggak permasalahin desain dan nggak permasalahin juga layar yang masih 16:9 dan spek di atas kertasnya dia yang masih IPS LCD,
menurut aku udah gas aja kalau mau beli iPhone 8 Plus di tahun 2022 ini. Itu mungkin guys ya pembahasanku kali ini seputar iPhone 8 Plus. Oh sorry, satu yang belum aku sampaikan. Banyak banget yang nanya iPhone 8 Plus itu rumor-rumornya kalau jalanin iOS 15.2 apakah banyak bug-bugnya. Ya kalau yang aku pakai ini sih, aku update ke 15.2 itu nggak ada bugnya sih ya, nggak ada bugnya. Dia so far masih lancar-lancar banget buat aku pakai sehari-hari, nggak ada permasalahan sama sekali. Kalau masalah bug atau enggaknya, di atas kertas sih dia dapat ya, dapat 15.2 dapat, bahkan series 6S Plus pun dia masih dapat. Mungkin kalau kalian yang update kemudian ada bug-bugnya, yaitu mungkin pastikan jaringan kalian mungkin pada saat ngupdate itu kencang, jadi ya terupdate dengan sempurna kayak gitu. Jadi so far untuk di 8 Plus tahun 2022 dengan iOS 15.2 itu juga nggak ada masalah sih, fitur-fiturnya masih bisa berjalan dengan sangat-sangat normal, nggak ada fitur-fitur bug kayak nanti kalau update iOS 15.2 wifi-nya bermasalah nggak, atau ada nggak fitur-fitur yang nggak bisa berjalan. So far yang aku rasain ini di tahun 2022 aku update 15.2 itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku bagikan ke teman-teman yang ada di luar. Siapa tahu bisa membuka pikiran teman-teman yang tadinya masih ragu-ragu pengen beli iPhone 8 Plus, masih bisa berjalan nggak sih? Masih enak dipakai nggak sih? Ya, dengan video yang aku tuh kasih ke kalian ini, mudah-mudahan bisa membuka dan membuat kalian bisa mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli. Tapi kalau dari aku pribadi, ini masih worth it banget buat dipakai di tahun 2022. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di iGadget, karena bentuk dukungan kalian berupa like dan subscribe dari kalian bisa membuat semangat aku dan tim-timku yang ada di balik layar itu tetap bisa memberikan kalian karya-karya yang terbaik dan luar biasa. Jangan lupa juga follow Instagram kami di iGadget Samarinda. Di sana akan banyak sekali kami share tentang tips dan trik penggunaan gadget kalian untuk sehari-hari. Akhir kata, jangan takut untuk berpikir yang luar biasa, berpikir yang tidak biasa untuk sebuah mimpi yang luar biasa. See you to the next video. Dadah.